Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nasira Rizka dengan NIM 23021122258. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Alifa dengan NIM 2302127144. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai standar atau prinsip akuntansi sektor publik sebagai tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Dr. Taufendi Taufik, SEMSI AKCA. belajar adalah kunci kesuksesan. Jadilah orang yang rajin belajar di sekolah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar. Belajar adalah kunci keberhasilan di masa depan. Hidup itu singkat, lakukan hal-hal yang penting, berhentilah mengkhawatirkan jalan berlubang, nikmati perjalanannya. Saya merasa seperti membuat mimpi menjadi kenyataan. Jika kamu selalu berusaha menjadi normal, kamu tidak akan pernah tahu betapa menakjubkannya dirimu. Tak ada waktu untuk mengeluh. Mimpi akan menjadi kenyataan jika kita punya keberanian. Fokuslah pada hal-hal yang positif dan jangan pernah menyerah. Kehidupan yang bermakna adalah dambaan setiap insan. Standar atau prinsip akuntansi pada sektor publik. Yang pertama, tinjauan PSAP terkait laporan keuangan pemerintah. A. Lingkungan akuntansi pemerintahan. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan yaitu 1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 2. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. 3. Pengaruh proses politik. 4. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pembayaran pemerintah. Lalu, keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. 1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. 2. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 3. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Dan 4. Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. B. Entitas akuntansi dan pelaporan. Pertama, entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Yang kedua, entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari yang pertama pemerintahan pusat, kedua pemerintahan daerah, ketiga masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat, keempat satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu dalam penetapan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat, yaitu pengelolaan, pengendalian, dan pengusahaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdikasi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. C. Komponen dan unsur laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari A. Laporan realisasi anggaran atau LRA. B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. C. Neraca. D. Laporan operasional atau LO. E. Laporan arus kas atau LAK. F. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan G. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. D. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut ini adalah 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. 2. Nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan.
untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. 3. Realisasi. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. 4. Yaitu substansi mengungguli bentuk formal. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka, transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realisasi ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berdua dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. 5. Periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan. 6. Konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan atau prinsip konsistensi internal. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 7. Pengungkapan lengkap. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka on the face laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 8. Penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Materi kedua yaitu tinjauan PSAK 45 atau ISAK 35 terkait laporan keuangan sektor publik non-pemerintahan. A. Definisi PSAK 45. PSAK 45 merupakan standar pelaporan keuangan yang khususnya berkaitan dengan organisasi nirlaba. Ini memberikan pedoman untuk penyusunan laporan keuangan untuk entitas nirlaba. Standar ini bertujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba lebih mudah dipahami, lebih relevan, dan berkualitas tinggi. Standar ini mencakup aspek-aspek seperti pengakuan, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan dan berlaku bagi entitas yang tidak memiliki standar akuntabilitas keuangan umum. Standar ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba. B. Klasifikasi aset neto terikat dan tidak terikat PSAK 45. PSAK 45 dengan ISAK 35 terdapat perbedaan, di mana perbedaan yang mendasar yaitu klasifikasi aset neto yang mana menggabungkan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan with restriction akan mengurangi kompleksitas, dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa pembatasan yaitu without restriction. Oleh karena itu, akan membawa pemahaman yang lebih baik dan manfaat lebih besar bagi pengguna laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Dana juga dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat.
entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini. C. Pembatasan permanen PSAK 45. Pembatasan permanen adalah pembatasan pengguna sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan dan manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Karakteristik jenis ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen dan membolehkan mengambil manfaat darinya. Contohnya adalah wakaf. Hasil dari investasinya dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara. D. Komponen dan unsur laporan keuangan PSAK 45. 1. Laporan posisi keuangan. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai, yaitu A. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan B. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen seperti A. Kas dan setara kas, B. Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain, C. Persediaan, D. Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka, E. Surat berharga atau efek dan investasi jangka panjang, F. Tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Laporan aktivitas. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan dengan unsur seperti berikut. Yang A. Klasifikasi pendapatan, B. Beban, C. Keuntungan, D. Kerugian, dan E. Informasi pemberian jasa. 3. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode dengan unsur seperti berikut. Yang A. Klasifikasi penerimaan, yang B. Pengeluaran kas, E. Latar belakang ISA 35. ISA 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1 yang memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Ini adalah standar yang secara khusus berkaitan dengan organisasi nirlaba dan berlaku untuk entitas yang tidak memiliki standar akuntabilitas keuangan umum. Standar ini mencakup aspek-aspek seperti pengakuan, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan masih menjadi standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba di Indonesia. Standar ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Latar belakang ISA 35 adalah terkait dengan perlunya suatu standar yang khusus berkaitan dengan organisasi nirlaba dan memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangannya. F. Komponen dan unsur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba atau ISA 35. Menurut ISA 35, laporan keuangan entitas nirlaba meliputi pertama, laporan posisi keuangan, kedua, laporan laba rugi komprehensif, ketiga, laporan arus kas, dan keempat, catatan atas laporan keuangan. Standar tersebut dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan masih menjadi standar yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba di Indonesia. ISA 35 penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba sejalan dengan standar akuntansi tersebut dan memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Berita yang diliput oleh CNBC Indonesia yang dirilis pada 21 Juli 2023 yang berjudul OJK terbitkan aturan pakai jasa akuntan publik. Jakarta, CNBC Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan (POJK APKAP). Ini sebagai upaya memperkuat integritas laporan keuangan industri jasa keuangan dan meningkatkan peran manajemen dan akuntan publik. POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan penggunaan jasa APKAP dalam kegiatan jasa keuangan yang sebelumnya diatur dalam POJK nomor 13 POJK titik 03 2017. Pengaturan yang disempurnakan dalam POJK APKAP ini mencakup harmonisasi, pembatasan penggunaan jasa audit atau rotasi akuntan publik sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan peraturan perundang-undangan tentang praktik akuntan publik. Penguatan koordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan untuk pengelolaan administrasi kegiatan akuntan publik atau AP dan kantor akuntan publik atau KAP serta pertukaran data untuk mendukung pengawasan terhadap AP dan KAP. POJK APKAP ini juga mengatur peran kerjasama kantor akuntan publik dengan afiliasi asing yang diterapkan memperkuat pengendalian mutu dan kompetensi AP dan KAP. POJK APKAP mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Juli 2023. Permohonan pendaftaran penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, permohonan pengaktifan kembali dan atau pengunduran diri yang disampaikan AP atau KAP yang telah diterima oleh OJK sebelum POJK APKAP berlaku diproses sesuai dengan POJK nomor 13 POJK titik 03 2017. Pada saat POJK APKAP ini mulai berlaku, maka POJK nomor 13 POJK titik 03 tahun 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Di sini kami mengambil jurnal volume 12 nomor 1 Maret 2023 yang ditulis oleh Anggel Novita Putri dan Retno Sari yang berjudul Akuntansi Sektor Publik untuk Mencegah Fraud pada Sektor Publik di Era Digital. Jurnal tersebut membahas peran teknologi digital dalam akuntansi, khususnya dalam mencegah penipuan di sektor publik. Yang pertama, menyoroti bagaimana penipuan dalam layanan publik di era modern melibatkan teknologi canggih seperti Bitcoin. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak audit pelayanan publik terhadap fraud dengan menggunakan variabel moderator seperti strategi teknis, perencanaan strategis, preventif, perspektif, paradigma ganda, dan akuntabilitas kinerja. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, berfokus pada penggunaan akuntansi sektor publik untuk mencegah penipuan di era digital. Ini mengungkapkan hubungan erat antara akuntansi sektor publik dan pencegahan penipuan, mengkategorikan penipuan ke dalam eksploitasi atau pencurian aset, pernyataan palsu, dan korupsi. Pelaporan keuangan, termasuk data keuangan perusahaan, merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data kualitatif. Hasil pembahasan penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang erat dengan pencegahan kecurangan di sektor publik di era digital. Baiklah, sekian paparan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.